Dia berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Kita masih diberikan kesehatan sehingga sudah jam 11 ya. Berarti terhitung siang kita masih bisa bersama-sama untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, silakan siapa yang mau pimpin doa dulu? Ya, silakan Fatir. Kita belajar. Ya, anak-anakku sekalian, setelah selesai berdoa, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang bisa pimpin? Ya, silakan Sri Nutfa. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju. Maju, ayo maju, maju. Ya, duduk kembali. Terima kasih Sri Nutfa. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, silahkan buku paketnya sudah dibagi tadi. Sudah. Ya, silahkan dibuka halaman 181 pada buku paket. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang zat makanan atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Jadi Ibu mohon silakan diperhatikan halaman 181 pada buku paket. Itu dari gambar, perhatikan dulu gambarnya. Di situ ada siswa atau seorang anak yang memasukkan makanan atau sepotong roti ke dalam mulutnya. Dari gambar tersebut, kira-kira apa yang menjadi masalah yang bisa kalian dapatkan dari ilustrasi gambar ini? Misalnya, organ apa yang berperan di dalam proses tersebut sehingga roti yang tadinya ukurannya besar itu akan berubah ukuran menjadi lebih kecil. Siapa bisa? Ya, silakan. Oh, organnya adalah mulut. Ya. Selain mulut apa lagi? Ya, semua jawabannya sudah benar. Di situ awalnya adalah roti tersebut dimasukkan ke dalam mulut dalam ukuran yang besar. Karena dari ilustrasi ini sehingga sekarang kita akan mempelajari tentang perlunya sistem pencernaan dalam tubuh kita agar
semua nutrisi yang tadinya kita makan melalui makanan apa saja itu berfungsi menghasilkan energi agar kita bisa beraktivitas sehari-hari supaya tidak loyo, tidak lesu dan seperti orang kurang makan ya. Tuh. Yang pertama itu adalah melalui kegiatan pengamatan video, peserta didik dapat menyebutkan organ pencernaan dan kelenjar pencernaan pada manusia dengan benar. Yang kedua itu adalah melalui kegiatan pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan macam mekanisme pencernaan pada manusia dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan video, peserta didik dapat menganalisis perbedaan pencernaan mekanis dan kimiawi dengan benar. Yang keempat, melalui praktikum sederhana, peserta didik dapat menyajikan hasil pencernaan mekanik dan kimiawi dengan benar. Jadi, dari 4 tujuan itu yang kita harus capai dalam pembelajaran kita hari ini. Silakan bentuk kelompok dulu, ke kelompoknya masing-masing. Sebelumnya, Ibu akan membagikan kalian LKPD. Sebuah video. Dari video ini kalian perhatikan langkah kerja yang ada di LKPD. Kalian lakukan pengamatan apa yang terjadi, apa permasalahan melalui video ini disesuaikan dengan LKPD yang ada di tangan kalian. Bisa paham? Perhatikan ya. Dan bantuan lidah. Proses ini disebut pencernaan mekanik. Di mulut, makanan dipecah menjadi potongan kecil secara fisik, tetapi struktur molekulnya tidak berubah. Pada waktu yang bersamaan, kelenjar air liur menghasilkan zat cair yang mengandung mukus dan enzim yang disebut amilase untuk membantu pencernaan kimiawi di dalam mulut. Dalam proses yang menggunakan enzim, struktur molekul makanan dipecah menjadi struktur sederhana sehingga dengan mudah diproses dalam proses pencernaan selanjutnya. Pencernaan kimiawi yang terjadi di mulut adalah pemecahan pati menjadi gula. Ketika makanan telah ditelan, makanan itu masuk ke esofagus untuk dikirim ke lambung. Pergerakan makanan dalam esofagus untuk mencapai lambung membutuhkan 4-10 detik. Makanan dapat bergerak di dalam esofagus dibantu oleh pergerakan otot esofagus. Pergerakan ini disebut peristaltik. Terjadi ketika pati dipecah menjadi gula. Enzim yang membantu pencernaan pati adalah saliva yang masuk bersamaan dengan makanan dari mulut. Pankreas menghasilkan amilase pankreas untuk membantu memecah protein dan lipase pankreas untuk membantu memecah lemak. Usus halus menghasilkan enzim permukaan usus untuk membantu memecah karbohidrat dan memecah protein. Silahkan buka lembar kerja siswa. Lembar kerjanya ini. Ya, di aktivitas siswa berarti ini tadi sudah amati video melalui ini, sudah tuliskan rumusan masalah berupa pertanyaan yang kalian temukan berdasarkan pengamatan video. Jadi dari video tadi apa permasalahan yang bisa kalian tuliskan di sini? Ya, tulis saja. Videonya toh? Ya, tulis saja di sini. Baru silahkan kerjakan yang aktivitas 1. Tulis dulu apa permasalahannya, baru kalian ini yang tabel ini dikerja ini. Ya. Ini ya. Ini dikerja. Iya, ini maksudnya kan ini ada gambar. Jadi ini
Dilihat juga ada gambarnya di sini kan? Boleh, apa yang mau ditanyakan? Sudah punya tadi. Suku kelenjar air liur. Di sini organ apa lagi, baru yang berperan di situ lagi. Ya. Lihat organnya, baru kelenjar apa yang di dalam organ itu. Ini. Apa dibaca? Iya, usus besar. Masing-masing kelompok ambil dia punya alat dan bahan untuk melaksanakan aktivitas yang kedua. Ya, coba perhatikan dulu ya. Setelah kalian jawab aktivitas yang pertama, silahkan kalian melakukan praktikum untuk aktivitas kedua, yaitu praktikum pencernaan mekanis dan kimiawi. Alat dan bahan itu sudah ada dengan kalian. Untuk langkah kerja, silahkan berpatokan pada langkah kerja yang ada di lembar kerja kalian. Yang pertama saya lakukan apa? Saya tempel dulu labelnya pada gelas plastik. Itu sesuai dengan urutan langkah kerja ini. Ada nasinya, ada sendoknya. Jadi ini dipisahkan begini. Dibaca panduannya. Selesai. Iya. Ditulis jelas satu. Dibaca petunjuknya supaya tidak bertanya terus. Nah, berarti ini nasi dipindahkan ke sini. Tuh. Baru kita tulis itu kan gelas 1. Baca mana petunjuknya? Iya. Ayo sudah, jangan ketawa. Nah, itu. Nasi utuh. Oh iya. Oh iya. Mana yang ditaruh air? Sudah ditaruh air. Iya, bentuk awalnya bagaimana? Bentuk akhirnya bagaimana? Ini diisi. Iya, sudah itu tadi. 2 tetes saja, sedikit saja. Ya, dicatat perubahan warnanya. Lihat tabelnya, nah, apa yang diminta dicatat di situ, baru kalian diskusikan kenapa sampai begitu warnanya. Mana? Baru taruh air dulu. Nah, tulis saja bagaimana pengamatanmu, tulis saja di situ. Sudah? Warna ungu. Hah? Warna hitam. Gigi sebanyak 33 kali analisis apa yang terjadi pada butir. Iya. Tulis. Sudah? Siap? Kelompok 1? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama,
tentang nama organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, anus. Kelenjar pencernaan yang ada pada organ, air ludah, hati, rektum. Ada dua pencernaan pada manusia, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Yang dimaksud dengan pencernaan mekanik adalah pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan yang bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Yang dimaksud dengan kimiawi, pencernaan kimiawi merupakan proses pencernaan makanan dengan bantuan zat kimia atau enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Peran enzimin adalah proses pencernaan adalah sebagai biokatalisator dalam proses pengubahan makanan menjadi zat yang diserap oleh tubuh. Aktivitas kedua yaitu Perubahan warnanya. Tentang perubahan antara Itu saja, tabelnya saja. gelas nomor 1 bentuk awal masih utuh, bentuk akhir masih utuh. Nomor 2 bentuk awalnya masih utuh, bentuk akhirnya tidak utuh. Pengamatan warna gelas nomor 1 sebelum ditetesi iodin putih, setelah ditetesi iodin ungu. Gelas nomor 2 sebelum ditetesi iodin putih. Iodin. Setelah ditetesi iodin kemerahan. Setelah dikunyahkan dengan gigi sebanyak 33 kali, menurut diperhatikan temannya dulu, nah didengar. Dalam proses pencernaan makanan, organ yang berperan itu adalah tidak utuh mulut. Itu saja. Oh, demikian. Demikian dari hasil kerja sama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus dulu untuk temanmu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan. mempresentasikan diskusi kami. Apa yang ada di situ? Masa kau lihat lagi Ibu? Baca saja.
Nama organ pencernaan: mulut, esofagus, lambung, usus besar, usus halus, anus. Kelenjar pencernaan yang ada pada organ: kelenjar air liur, kelenjar epiglotis, kelenjar asam klorida, kelenjar peristaltik. Gelas nomor 1, bentuk awalnya utuh, bentuk akhirnya utuh. Bentuk awalnya utuh, bentuk akhirnya tidak utuh. Pengamatan warna. Gelas nomor 1 sebelum ditetes masih putih, sesudah ditetes berubah menjadi warna ungu. Gelas nomor 2 sebelum ditetes masih putih, sesudah ditetes berubah menjadi kemerahan. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuai zat menjadi nutrisi. Nomor 2, organ pencernaan meliputi mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ pencernaan tambahan berubah kelenjar pencernaan meliputi hati, kantong, empedu, dan pankreas. Nomor 3, proses pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan yang bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Nomor 4, proses pencernaan kimiawi merupakan proses pencernaan makanan dengan bantuan zat kimia atau enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Peran enzim dalam proses pencernaan adalah sebagai biokatalisator dalam proses mengubahan makanan menjadi zat yang diresap oleh tubuh. Ya, beri aplaus dulu temanmu karena dia sudah bisa tampil di depan. Silahkan kembali ke... Sekian penyampaian diskusi kami hari. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salahnya, mohon dilihat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba diperhatikan dulu. Dari percobaan yang kalian lakukan hari ini tentang pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi, sebelum lanjut, dengarkan Ibu baik-baik. Tadi, dari awal pembelajaran Ibu sudah sampaikan tujuan yang kita capai itu ada 4. Yang pertama adalah melalui pengamatan video, itu peserta didik dapat menyebutkan organ pencernaan dan kelenjar pencernaan pada manusia. Apa saja organ itu? Organ itu dimulai dari mulut, kemudian yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, dan terakhir adalah anus. Bisa dipaham ya? Selanjutnya, untuk kelenjarnya itu ada 3. Kelenjar tambahan atau kelenjar pencernaan sebagai organ tambahan itu ada hati, kantong empedu, dan pankreas. Tuh. Selanjutnya yang kedua, tujuan kita adalah melalui kegiatan pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan macam mekanisme pada pencernaan manusia. Ada berapa mekanisme pada pencernaan manusia? Itu ada 2. Apa satu? Pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga.
Melalui kegiatan pengamatan dengan melihat video, peserta didik dapat menganalisis proses pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Tuh, proses pencernaan mekanik dibantu adalah proses pencernaan yang aktivitasnya mengunyah, memompa, dan lain sebagainya. Itu merubah bentuk makanan yang tadinya berukuran besar menjadi ukuran yang kecil dengan bantuan organ gigi. Sedangkan yang kimiawi itu adalah proses pencernaan yang dibantu oleh zat kimia. Zat kimia berupa enzim yang membantu proses pencernaan kimiawi sebagai biokatalisator pada proses tersebut. Dibantu dengan kelenjar organ pencernaan. Itu bisa dipaham? Bisa. Kalau sudah bisa, di bahan ajarnya ada tugasnya untuk dikerjakan. Silakan dikerjakan soalnya. Kemudian itu nanti minggu depan. Ini tadi Ibu lupa ya. Ini membedakan antara pencernaan mekanik dan kimiawi. Ini nasinya setelah ditetesi larutan iodin berwarna apa? Ungu atau hitam. Nah, ini berarti dia masih mengandung yang namanya karbohidrat. Bisa. Ini masih utuh karbohidratnya karena berwarna ini. Berarti amilumnya, zat amilum itu adalah zat gula, ya, karbohidrat ya. Nah, ini sudah berubah warna karena dia sudah dibantu oleh kelenjar air ludah. Air liur, ya sama saja. Ya, jadi ada pertanyaan tentang kita punya aktivitas hari ini atau ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Sudah paham semua? Ya, jadi kalau sudah paham, minggu depan kita akan mempelajari tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia. Jadi jika pencernaan di dalam tubuhnya kita, salah satu organnya mengalami gangguan, itu yang akan kita pelajari minggu depan. Bisa dipaham ya? Ya, silakan nanti dikerjakan tugasnya. Ya, sebelum kita akhiri, silakan dibersihkan semua dulu. Dia punya peralatan yang dipakai, kemudian duduk tenang. Selanjutnya nanti Fatir pimpin doa untuk menutup pelajaran. Sudah? Ya, dilihat dulu temannya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Mulai. Selesai. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan pulang ke rumah, tidak usah singgah-singgah lagi.